warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang sistem fiskal Islam. Berikut penjelasannya. Islam sebagai agama paripurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan pengelolaan negara. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan politik keagamaan atau imamah merupakan kebutuhan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam Islam, keuangan publik dipandang sebagai amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip syariah. Al-Quran memberikan pedoman umum, sementara sunnah Nabi menjadi sumber utama dalam merumuskan kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi. Dalam Islam, kebijakan fiskal berfungsi menciptakan distribusi harta yang adil, stabilitas, dan kesejahteraan. Islam menekankan pendapatan negara yang halal, minim defisit, dan pajak proporsional seperti kharaj, serta perhitungan zakat berbasis keuntungan. Yang kedua itu ada instrumen kebijakan fiskal Islam. Sumber pendapatan negara atau Baitul Mal meliputi yang pertama Muslim, ada zakat, wakaf, nawaib, sedekah, dan amal fadlah. Yang kedua itu ada non-Muslim, meliputi jizyah, kharaj, dan usur. Dan yang terakhir ada lainnya, yaitu ghanimah, fa'i, khums, khafaroh, hadiah negara lain, dan pinjaman tanpa bunga. Yang ketiga yaitu ada perbedaan fiskal Islam dan konvensional. Menurut Islam yaitu sumber penerimaan seperti zakat, kharaj, dan jizyah. Tujuannya yaitu mencakup kesejahteraan dunia akhirat, pemerataan pendapatan, dan nilai moral. Sedangkan konvensional yaitu mengandalkan pajak, BUMN, dan pinjaman. Tujuannya yaitu utamanya pertumbuhan dan kesejahteraan material. Yang keempat ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Islam menekankan ada 4 cara. Yang pertama yaitu alokasi dana untuk kebutuhan primer masyarakat seperti makan, pakaian, dan perumahan, dan kebutuhan umum seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada distribusi ekonomi yang adil dengan kaidah syariah seperti maslahah, menghindari mudarat, dan prioritas wajib. Yang ketiga, ada pembelanjaan. Negara mencakup belanja rutin, belanja bila ada dana, dan belanja proyek jangka panjang. Yang keempat, ada anggaran Islam umumnya minim defisit dan berlandaskan efisiensi serta keadilan. Yang kelima, manajemen kebijakan fiskal Islam. Islam mewajibkan penggunaan dana negara secara amanah, melarang penyalahgunaan fasilitas, dan memberikan peran negara untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat secara adil. Pajak dan zakat dikelola untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga distribusi pendapatan sesuai syariah. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah cara negara mengatur pemasukan dan pengeluaran demi kestabilan ekonomi. Pada masa Rasulullah, penerimaan negara berasal dari umat muslim, non-muslim, dan sumber lainnya. Pada masa para khalifah, pengelolaan keuangan negara semakin tertata, mulai dari penerimaan zakat, penguatan Baitul Mal, reformasi tanah, pembangunan infrastruktur, hingga penghematan anggaran. Fiskal Islam berbeda dengan sistem konvensional karena seluruh kebijakannya harus selaras dengan syariah. Pajak hanya ditarik seperlunya dan negara mengelola zakat untuk memastikan distribusi kekayaan lebih adil dan merata.